Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta yang ada di luar dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali di episode yang kedua tentang bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bila ditinjau dalam segi syariatnya, ya ibu-ibu kita, ibu-ibu yang dohir ini. Akan tetapi ditinjau dari segi hakikatnya, siapakah yang menciptakan diri kita? Siapakah yang menciptakan ibu kita? Dari manakah kita berawal? Dari apakah kita dicipta? Kita dicipta dari tanah yang selama ini kita berpijak di atasnya. Kita selalu digendong kemana-mana. Kita selalu dibimbing oleh apa yang kita pijak selama ini. Itulah hakikat ibu pertiwi. Dan ketika kita sudah menyadari asal-usul kejadian diri kita, yakni tanah, maka kita akan tinggal di dalam surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita sama-sama menapaki tanah yang luas ini tanpa iman, maka kita akan tersesat jalannya. Kita akan menghamba kepada hawa nafsu kita sendiri dan menghamba kepada dunia yang kita cintai di dalam hati kita selama ini. Marilah kita lanjutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi siapakah orang-orang yang beruntung itu? Dialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi pangkal sebuah ibadah, jadi raja-rajanya seluruh ibadah adalah di dalam sholatnya. Ini kalau dibahas di dalam sudut pandang syariatnya. Ketika kita sholat, bila di dalamnya kita tidak bisa khusyuk, maka celakalah diri kita. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Dalam segi hakikatnya, maknanya sholat itu adalah
berpegang teguh kepada tali Allah. Berpegang teguh kepada tali itu bukan tali-tali yang dohir. Jangan bayang-bayangkan kita berpegangan kepada tali-tali dohir. Akan tetapi yang dimaksud berpegang teguhlah di dalam tali Allah itu maksudnya berpegang teguhlah di dadamu bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya, karena manusia tidak bersifat hidup. Jika manusianya merasa bersifat hidup, berarti kita belum masuk Islam. Karena belum ada iman di hati kita. Iman dan akidah kita masih iman dan akidahnya Fir'aun. Iman dan akidah kita masih akidah dan imannya orang-orang kufur. Iman dan akidah kita masih ateis. Iman dan akidah kita masih selalu mensekutukan Allah di dalam hati kita dengan diri kita sendiri. Apa yang dimaksud iman dan akidah kita? Iman dan akidah kita kan bila kita mengaku bahwa diri kita Islam, maka iman dan akidahnya tentulah wajib memakai iman dan akidah Islam itu sendiri. Apa yang dimaksud iman dan akidah Islam? Bahwa yang punya sifat hidup itu hanyalah Allah, selain Allah itu mati. Bila diri manusia kita masih merasa diri kitalah yang punya sifat hidup, berarti selama ini kita menyimpang jauh dari Islam itu sendiri. Bila di dalam dada kita masih merasa bahwa diri manusia kitalah yang lebih wujud daripada Allah yang wujud, maka itulah ketersesatan. Itulah hawa nafsu yang ditunggangi oleh iblis dan setan. Dan itulah bukti bahwa kita selama ini selalu disesatkan oleh iblis dan setan, sehingga kita buta akan siapa pencipta diri manusia kita. Jadi makna khosyi'un di dalam sholat itu khusyuk di dalam sholatnya, yakni as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bila kita tidak khusyuk di dalamnya, maka tempat mi'raj kita di dalam sholat itu bukan mi'raj kepada Allah. Akan tetapi di dalam sholat itu kita mi'raj kepada siapa yang wujud di hati kita di saat kita sholat. Di saat sholat yang wujud dunia, yang wujud urusan-urusan dunia yang kita ingati di dalam sholat-sholat kita. Itu artinya berarti yang disembah oleh kita selama ini bukan Allah, tapi yang diberhalakan di hati kita, tapi yang menjadi salib-salibnya hati kita, yakni dunia dan hawa nafsu kita sendiri yang merasa mentuhani hidup dan badan ini, yang merasa memiliki hidup dan badan ini.
Jadi selama ini siapa yang ngaku-ngaku jadi Allah itu? Jadi sebenarnya orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai Allah tapi dia tidak terasa itu adalah ketika di dalam hatinya Allah masih gaib. Allah tidak ada. Yang wujud, yang ada hanya dirinya lah sendiri. Itulah bukti bahwa kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah tapi tidak terasa. Marang kafiri dewe ora kroso. Selalu memandang kekafiran orang lain, selalu memandang keburukan orang lain, selalu meremehkan orang lain kepada dirinya sendiri, tidak mengetahuinya, kepada kekafiran dirinya sendiri, tidak diindahkannya, kepada keburukan sendiri, tidak dilihatnya, karena kita sudah buta mata hatinya. Akhirnya yang dipandang yang di luar saja. Karena kita buta, maka tak akan sanggup masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Karena kita belum beriman. Apa sih iman itu? Iman itu adalah yang wujud itu kan hanya Allah. Di dalam pelajaran-pelajaran tauhid sudah digembar-gemborkan, sudah diumumkan, sudah diberitahukan bahwa yang wujud itu hanya Allah. Loh, kok kita ngaku-ngaku sebagai diri yang wujud, sedangkan yang wujud Allah kita tidak wujudkan, Allah kita gaibkan. Berarti selama ini kan tidak ada iman di hati kita. Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk? Bagaimana kita bisa tinggal di dalam surganya Allah sementara hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Jadi inilah tujuan al-jannatu tahtal ummahat. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu maksudnya kita diutus oleh Allah menuju meniti kepada asal usul jati diri kita sendiri sebagai manusia yang hanya berposisi sebagai makhluk, bukan berposisi sebagai sang Khalik. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini kan kita lebih berposisi sebagai sang Khalik daripada berposisi sebagai makhluk. Kita seolah-olah bisa menciptakan apa-apa, bisa menciptakan keadaan duduk kita, bisa menciptakan keadaan berdiri kita, bisa menciptakan sholat-sholat kita, bisa menciptakan ibadah-ibadah kita. Semua kita ciptakan. Karena selama ini kita menjadi sang pencipta daripada yang dicipta. Jadi hakikat kembalinya hamba kepada Tuhannya itu adalah kembali kepada asal usulnya, yakni tanah yang kita pijak. Inilah yang selama ini sebenarnya yang menjadi
Ibu Pertiwi. Asal usul kita berada di atas bumi ini berawal dari dalam bumi. Berasal dari perut ibu bumi. Allah lah sebagai pencipta diri manusia kita. Allah lah sebagai yang menggerakkan, yang memelihara, yang melindungi, yang menghidupi, yang mencukupi, yang mengasih sayangi seluruh manusia, seluruh ciptaannya. Karena Tuhan satu-satunya, seluruh makhluk dan seluruh manusia ini adalah Al-Hayat, yakni uripe Allah. Coba perhatikan, coba logikakan di dalam dadamu yang terdalam. Bila tak ada uripe Allah, Anda tahu apa? Bila tak ada hayatullah, Anda bisa apa? Bila tak ada zatullah, apakah kita bisa berada di sini saat ini? Jadi kembalilah kepada posisi semula, yakni menjadi makhluk yang tak bisa bersuara dan yang tak bisa berhuruf. Jadilah makhluk yang disuarakan. Jadilah makhluk yang diberhurufkan. Jadi makhluknya tidak bisa apa-apa kecuali Sang Penciptalah yang bisa apa-apa. Bisanya kita berapa-apa selama ini kan karena ada hidup. Kan karena ada Allah. Sulitnya kita memahami itu semua karena selama ini kita yang jadi Allah, tapi tidak terasa. Kita yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak kita sadari selama ini. Katanya kita makhluk yang bertuhan, tapi di dalam dasar hati kita mana ada Tuhan selain diri kita sendiri. Berarti selama ini kitalah yang mentuhani diri kita sendiri. Maka dari itu awal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Bila kita tidak segera kembali, maka kita akan terazab di atas dunia ini. Terazab dengan pemikiran yang tidak mengenakkan. Diberi suguhan-suguhan keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Diberi bencana-bencana. Diberi kekurangan-kekurangan. Diberi ketakutan demi ketakutan. Itulah azabnya. Jadi gembong-gembong ketakutan selama ini, jadi induk dari segala induknya ketakutan kita selama ini adalah sebuah kematian. Jadi manusia takut kepada hakikat diri manusianya sendiri yang mati. Karena manusianya buta, ya takut mati. Bila manusianya sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk yang mati, maka ia akan innal awliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa ketakutan di dalam dadanya dan tidak ada rasa sedih, karena selalu bahagia bersama Tuhannya, karena selalu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya selalu lillahi ta'ala yang teraplikasi di dalamnya. Di hatinya selalu menjadi
utusan Allah, menjadi Rasulullah, selalu diutus oleh Allah kemanapun ia berjalan. Sudah bebas, sudah lepas dari kungkungan dan utusan hawa nafsunya sendiri yang selama ini memperbudak hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah hakikat dari bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu, yakni kita diutus kembali kepada ibu pertiwi dan asal usul kita, jadi tanah lagi, jadi makhluk lagi, jadi goib lagi, dan tidak bisa apa-apa lagi kecuali Allah lah yang membisakan kita berapa-apa dan yang membisakan kita bersiapa-siapa, dan serta yang menstatuskan siapapun hamba-hamba yang diciptakannya. Bila kita sudah tahu status siapa hakikat diri kita, maka kepada yang lainnya pun kita juga tahu siapakah yang menstatuskan orang-orang yang kita pandang itu. Bila kita sudah menyadarinya, maka sudah selamatlah hati kita dari mara bahayanya hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.